Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata autism, bukan? Pasti di antara teman semua pernah berpikir, apakah autism bisa sembuh? Pengobatan apa sih yang harus diberikan para pengidap autism? Atau autism ini bisa menular? Semua persepsi tersebut salah ya teman-teman. Sekarang ikut aku, kita cari tahu sebenarnya siapa sih individu dengan autism itu. Secara etimologis, kata autism berasal dari auto yang berarti diri sendiri dan isma yang berarti aliran atau paham. Autism nama dari gangguan tersebut, sedangkan autistik diperuntukkan untuk mereka yang memiliki gangguan autism. Menurut DSM-5 atau Diagnostic and Statistics of Mental Disorder 5, American Psychiatric Association 2013, autism diartikan sebagai kelompok gangguan perkembangan yang mendampingi sepanjang hidup dengan faktor penyebab dasarnya ialah terdapat gangguan perkembangan di otak atau neurodevelopmental. Adanya gangguan yang terjadi pada otak anak sehingga tidak mampu berfungsi selayaknya otak normal, dan hal ini termanifestasi pada perilaku menonjol pada dua bidang, yaitu gangguan komunikasi sosial dan perilaku dengan minat terbatas dan berulang. Autism atau gangguan perkembangan pervasif ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi timbal balik, dan perilaku atau minat yang stereotip dan berulang. Tanda-tanda autism terlihat jelas pada awal perkembangannya. Dikutip dari Sanefuji dan Ogami tahun 2012 pada jurnalnya Being Imitated Strategy at Home-Based Intervention for Young Children with Autism, Environmental Health Journal. Memangnya apa aja sih faktor yang menjadikan anak dengan autism? Faktor penyebab terjadinya gangguan autism pada individu menurut Pramoedya di tahun 2013 diantaranya yaitu yang pertama, faktor genetik. Dan dari segi prenatal, adanya prematur atau postmatur, usia ibu yang melahirkan lebih dari 35 tahun. Adanya perdarahan antenatal pada trimester pertama sampai kedua, ibu hamil yang mengalami gangguan kondisi metabolik seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Yang kedua, adanya gangguan pertumbuhan sel otak pada janin. Ketiga, adanya keracunan logam berat. Dan yang terakhir, adanya gangguan autoimun. Lalu, bagaimana ya pengklasifikasinya? Mengutip dari Pusponegoro dan Solek di tahun 2007, bahwa individu dengan autism diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, low functioning autism, yaitu penderita autism kategori dengan IQ rendah di bawah 70. Kedua, medium functioning, penderita autism kategori dengan IQ 84-70. Dan yang terakhir, high functioning, penderita autism dalam kategori IQ di atas 84. Selanjutnya, yuk kita kenali karakteristik pada individu dengan autism. Menurut Powers tahun 1989, yang pertama adanya gangguan komunikasi berupa perkembangan bahasa anak autistik lambat atau sama sekali tidak ada, mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang, bicara tidak pakai untuk alat berkomunikasi, senang meniru atau membeyok atau ekolalia. Yang kedua, gangguan interaksi sosial, di mana lebih suka menyendiri, tidak melakukan kontak mata dengan orang lain, atau menghindari tatapan muka atau mata dengan orang lain, tidak tertarik untuk bermain bersama. Ketiga, gangguan sensoris. Mereka tidak terlalu peka terhadap sentuhan, tidak suka dipeluk. Anak autistik bila mendengar suara keras langsung menutup telinga, senang mencium-cium, menjilat mainan, dan hal lainnya. Keempat, adanya masalah dalam pola bermain. Mereka tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, tidak memiliki kreativitas, tidak memiliki imajinasi, dan tidak bermain sesuai fungsi mainan.
Kelima, adanya masalah emosi. Mereka sering sekali marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan, dapat mengamuk, kadang agresif dan merusak, dan anak autistik kadang menyakiti dirinya sendiri. Sekian pemahaman dasar mengenai anak atau individu dengan autism. Semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman semua.